Lunas hutang miliaran dengan tahajud. Banyak banget yang bikin konten dengan tahajud, hutang miliaran lunas dalam sekejap. Hai, jumpa lagi dengan saya Rin Sastro. Kawan, kali ini aku mau membahas soal sholat tahajud yang katanya bisa melunasi hutang miliaran dalam sekejap. Tapi tanpa menjelaskan dengan rinci cara mendapatkan dengan apa. Tonton sampai habis ya kawan, biar gak gagal paham. Sekarang kita omongin dulu jenis rezeki itu. Yang pertama, rezeki yang dijamin sama Allah. Nih yang sering kita lihat orang gak sholat aja kok tetap dikasih ya sama Allah. Jadi itu yang disebut rezeki yang sudah dijamin sama Allah. Mau sholat atau enggak tetap aja dia dapat rezeki. Yang kedua, rezeki yang digantungkan. Rezeki yang digantungkan itu rezeki yang harus kita cari dengan bekerja atau dengan cara lain, dengan susah payah. Itu yang dimaksud rezeki yang digantungkan. Sementara yang ketiga, rezeki karena amalan kita, kayak kita sedekah atau memberi, berbagi gitu. Pokoknya membantu orang atau makhluk hidup di dunia. Kebanyakan orang mendekat dengan Allah setelah keadaan sudah tidak ada jalan, terlilit utang pinjol dan lain-lain. Orang-orang ini udah pasrah dan pada akhirnya dapat rezeki itu dari amalan entah sedekah atau menolong orang lain itu. Nah, ini kategori yang ketiga ini, itu pun Allah memberi sebagian. Jadi tidak ada konsep tahajud hutang seketika lunas. Jadi maksudnya begini, ini berdasar pengalaman saya ya. Saat usahaku bangkrut saya panik gimana hidupku ke depannya, sampai apa saja aku lakukan untuk menyelamatkan perusahaan. Dan ketika saya mencari tahu ada konten tentang tahajud, tapi banyak orang yang salah dalam penerimaan. Karena sholat itu adalah jalur untuk kita meminta sama Allah. Tapi bukan berarti kita tahajud, sholat, diam tanpa bergerak, terus kita dapat rezeki. Bukan begitu konsepnya. Bukan terus tahajud langsung lunas hutang kita. Kita ini kan dikasih akal pikiran yang sehat. Jadi saat kita bangun malam, kita komunikasi dengan Allah, menceritakan semua keadaan kita, minta petunjuk, minta jalan terang. Kemudian setelah sholat subuh yang kita mesti lakukan ya bergerak dengan bekerja. Nanti saat kita bekerja, Allah itu menunjukkan hal-hal yang sifatnya rezeki, entah rezeki berupa uang, makanan, dan lain-lain. Dan tahajud itu membuat hati tenang, dan kita itu tiba-tiba itu didekatkan dengan orang-orang yang baik, yang taat, dan hati jadi adem. Cara kita mencari uangnya juga nggak gerasa-gerusu, pokoknya jadi lebih tenang hati kita itu. Nah, pelan-pelan ada aja tuh jalan dapat rezeki, menyelesaikan hutangnya. Jadi bukan yang sholat tahajud mulu, diem dan gak bergerak, turun uang dari langit. Bukan begitu konsepnya ya kawan. Jadi ini berdasarkan pengalamanku saat saya bangkrut, hal yang kulakukan adalah tahajud, sambung sholat tobat, sambung sholat hajat. Kemudian saya pasrahkan nasib saya pada Allah semata. Jadi tahajud tanpa usaha akan sia-sia, karena ada doa, ada ikhtiar. Jadi niatkan ketika kita beribadah hanya untuk Allah semata. Karena Allah maha tahu segalanya, gak usah khawatir. Allah gak akan membuat kita hancur kalau kita benar-benar taat padanya. Tetap semangat ya. Hari ini kita gak punya apa-apa, tapi besok atau lusa kita akan punya segalanya. Terima kasih sudah mengikuti kontenku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jumpa lagi di konten yang berikutnya. Bye-bye.